kata Ketum PSSI Erick Thohir soal nasib Maarten Paes di Timnas Indonesia. Maarten Paes sudah resmi menjadi WNI pada awal Mei 2024. Namun hingga saat ini dia belum juga kunjung memperkuat Timnas Indonesia. Usut punya usut, Maarten Paes terkendali peralihan asosiasi Maarten Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI di FIFA. Statusnya masih belum tuntas karena terbentur statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Sebelum menjadi WNI, Maarten Paes pernah memperkuat Timnas Belanda level usia. Maarten Paes pernah 6 kali bermain untuk Belanda U21 dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan Timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro 2022. Terkait hal itu, Erick Thohir menganggap Maarten Paes seharusnya bermain untuk Belanda U21 pada ketika usianya belum genap 22 tahun. Namun pandemi membuat beberapa pertandingan kualifikasi Euro U21 diundur. Oleh karena itu, Erick menyatakan pihaknya berencana membawa kasus Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga untuk mengajukan banding terkait statuta FIFA yang mengganjal itu. PSSI sampaikan kabar terbaru soal Maarten Paes, supporter Timnas Indonesia akhirnya bisa bernapas lega. PSSI menyampaikan kabar terbaru soal proses perpindahan Federasi Calon Pemain Timnas Indonesia, Maarten Paes, yang sampai saat ini tak kunjung tuntas. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa penyebab Maarten Paes belum bisa memperkuat Timnas Indonesia karena terbentur regulasi FIFA. Menurut Arya Sinulinga, alasan Maarten Paes tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia karena pernah bermain untuk Timnas Belanda U21 ketika usianya sudah 22 tahun. Namun Arya Sinulinga menjelaskan ada celah yang bisa dimanfaatkan PSSI agar penjaga gawang FC Dallas tersebut bisa berpindah federasi dari KNVB. Dia mengungkapkan syarat yang harus dipenuhi agar Pengadilan Arbitrase Olahraga mewujudkan keinginan Maarten Paes adalah dengan menjadikannya warga negara Indonesia. Syarat tersebut sudah dipenuhi oleh penjaga gawang berusia 26 tahun ketika resmi mengambil sumpah sebagai WNI. Dengan demikian, Paes bisa mengajukan permasalahan ini ke CAS. Dia juga meminta doanya agar proses CAS bisa berjalan dengan lancar dan Maarten Paes segera memperkuat Timnas Indonesia. Update terbaru, proses naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven sudah sampai tahap mana? Proses naturalisasi dua calon pemain Timnas Indonesia, yakni Calvin Verdonk dan Jens Raven, sudah memasuki tahap akhir. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Perpindahan kewarganegaraan Calvin Verdonk dan Jens Raven dibahas DPR RI melalui Komisi 10 DPR. Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada Komisi I3 dan Komisi X DPR serta para pimpinan DPR, Menpora dan Sekjen PSSI hadir. Pembahasan naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven, PSSI diwakili oleh Yunus Nusi selaku Sekjen PSSI. Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aryo Tejo juga hadir sebagai representasi pemerintah yang mengajukan naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven. Beberapa langkah terakhir mengacu dari proses naturalisasi sebelumnya. Perpindahan kewarganegaraan Calvin Verdonk dan Jens Raven juga harus dibahas di Komisi I3 DPR. Rapat Paripurna DPR, keputusan Presiden dan pelantikan di Kementerian Hukum dan HAM. Jika naturalisasi secara hukum negara telah selesai, maka Calvin Verdonk dan Jens Raven mesti melalui peralihan asosiasi dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI di FIFA. Erick Thohir respon cepat pemain rambut gimbal. Penyerang bahaya Crystal Palace ingin gabung Timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir tidak menyia-nyiakan keinginan Jairo Riedewald ingin gabung Timnas Indonesia. Erick Thohir merasa terharu atas keinginan keturunan Indonesia dari Belanda itu. Keinginan sendiri ingin gabung Timnas Indonesia membuat Erick Thohir merespon cepat Jairo. Proses naturalisasi Jairo Riedewald segera diurus oleh PSSI. Pemain berambut gimbal itu akan memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia antusias menyambut kehadiran Jairo. Jairo akan menjadi idola baru pemain Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong.
Amunisi timnas Indonesia kembali bertambah, satu pemain grade A siap dinaturalisasi. Gelombang pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia memang gencar terjadi pada 2 tahun kebelakang ini. Setelah proses naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven diproses, kini terdapat satu pemain keturunan lagi yang berminat membela timnas Indonesia. Ia adalah Jairo Riedewald, pemain keturunan grade A yang berkarier di klub Liga Premier Inggris, Crystal Palace. Kabar kedatangan Jairo Riedewald ke Indonesia dibocorkan oleh Roni Pangemanan alias Bung Ropan. Pengamat sepak bola sekaligus content creator itu menyebutkan Jairo Riedewald bakal segera datang ke Indonesia untuk memulai proses naturalisasi. Waktu kedatangan gelandang berusia 27 tahun itu dalam waktu dekat, tepatnya akhir bulan Mei. Sebelum datang ke Indonesia, Jairo Riedewald masih perlu merampungkan kiprahnya musim ini, di mana Liga Inggris masih menyimpan 1 pekan terakhir pada Mei. Pasca itu Jairo Riedewald akan fokus untuk proses naturalisasi timnas Indonesia. Menjelaskan lebih dalam, Bung Ropan juga memberi alasan Jairo Riedewald sangat minat bergabung dengan timnas Indonesia. Menurutnya, Jairo Riedewald sudah menolak untuk membela timnas Suriname. Terlebih, Jairo Riedewald juga ingin mengantarkan timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Adapun jika proses dari Jairo dimulai akhir bulan ini, maka sang pemain diprediksi baru bisa bergabung untuk fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui Jairo Riedewald sendiri merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia Suriname. Pemain yang memiliki postur tinggi kekar tersebut punya darah Indonesia dari Manado, Sulawesi Utara. Kabar pemain 27 tahun ini berminat untuk membela timnas Indonesia sebenarnya bukanlah barang baru. Pasalnya nama Jairo Riedewald sempat mencuat ketika jurnalis asli Suriname membocorkan update soal timnas negaranya. Yang mana saat itu dikabarkan pelatih Suriname, Brian Tevreden, ditolak oleh Jairo Riedewald karena sang pemain memilih timnas Indonesia. Walhasil dengan demikian, kabar yang muncul pada awal April itu kembali dikuatkan oleh omongan dari Bung Ropan. Adapun Jairo Riedewald bakal sangat berharga bagi lini tengah dari timnas Indonesia. Bisa dibilang karier dari pemain berusia 27 tahun cukup cemerlang dibanding para pemain keturunan yang telah memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, Jairo Riedewald telah membela klub Crystal Palace selama 7 musim. Tentu sebuah bekal pengalaman yang berharga jika dituangkan untuk membela timnas Indonesia. Adapun untuk akhir musim ini, sang pemain memutuskan untuk meninggalkan klub kesayangannya. Namun belum ada klub yang pasti dari calon pemain timnas Indonesia itu. Menurut Bung Ropan, Jairo Riedewald tetap akan bermain di Liga Inggris untuk musim depan karena terdapat 2 tim yang meminatinya. Pemain Liga Jerman Ethan Kohler siap dipanggil Ketua PSSI Erick Thohir. Perkembangan sepak bola Indonesia semakin maju menarik pemain keturunan Indonesia ingin bermain di timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia dari Eropa terang-terangan ingin gabung timnas Indonesia. Ethan Kohler, pemain Liga Jerman ini mengharapkan Ketua PSSI Erick Thohir dapat menghubunginya. Ethan Kohler menyatakan siap bergabung timnas Indonesia dengan posisi sebagai bek. Ethan Kohler ternyata berasal dari Bali, Amerika Jerman. Nenek Ethan Kohler berasal Bali, Indonesia. Ayahnya berasal dari Jerman. Ethan Kohler dan keluarganya tinggal di Amerika. Saat ini Ethan Kohler tergabung dalam klub Werder Bremen U19 Liga Jerman. PSSI ungkap alasan butuh pemain naturalisasi timnas Indonesia. Sintayong yang haus gelar fokus Piala Dunia 2026. Pikiran PSSI sudah ke depan menghadapi Piala Dunia. Timnas Indonesia siap memberikan kejutan melaju Piala Dunia 2026. PSSI sudah memikirkan timnas Indonesia lolos ronde 3 Piala Dunia. Sintayong yang menyerukan butuh tambahan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi bisa menyeimbangkan lawan main level Eropa. Indonesia lolos ronde 3, ada 10 pertandingan timnas Indonesia jalani. 5 pertandingan home dan 5 pertandingan away. Dalam menghadapi Piala Dunia, Sintayong yang sudah tahu kelemahan pemain timnas Indonesia pada bagian kekuatan fisik. Kekuatan fisik orang Indonesia masih lemah bila dibandingkan fisik orang Korea Selatan.
Shin Tae yang pernah mengatakan fisik orang Indonesia dan Korea Selatan punya kesamaan, tapi yang membedakan adalah kekuatan fisik. Shin Tae yang juga tidak ingin banyak pemain cedera pada saat pertandingan berlangsung. Butuh pengganti pemain cedera dengan pemain kuat. Shin Tae yang mengakui fisik orang Eropa lebih kuat dan tinggi. Itulah alasan Shin Tae yang butuh banyak pemain naturalisasi dari Eropa. Skenario Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebentar lagi Timnas Indonesia akan memainkan 2 laga penutup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Irak dan Filipina. 2 laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia yang menang 2 kali atas Vietnam pada 2 laga terakhir saat menduduki posisi kedua dengan 7 poin. Terpaut 5 poin dari Irak yang sudah memastikan tempat di putaran ketiga di posisi puncak dan unggul 4 poin dari Vietnam di posisi ketiga. Dengan ini secara matematis, Garuda hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk melaju ke putaran ketiga. Pintu yang lebih dekat ke Piala Dunia 2026 pertama kali dimainkan di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Apabila lolos ke putaran ketiga, Indonesia akan bergabung dengan 17 negara lainnya yang akan dibagi dalam 3 grup di mana 2 tim teratas setiap grup memastikan tiket otomatis ke Piala Dunia. Namun, selain 1 kemenangan, masih ada skenario lain untuk melaju ke putaran ketiga. Berikut skenario Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Indonesia menang 1 laga di antara melawan Irak atau Filipina, maka apapun hasil dari Vietnam, Garuda dipastikan lolos ke putaran ketiga karena memiliki 10 poin. Poin ini sudah tak terkejar dari raihan poin maksimal Vietnam yaitu 9 poin apabila meraih 2 kemenangan pada 2 laga sisa melawan Filipina dan Irak. Jika Indonesia seri 2 kali melawan Irak dan Filipina dan di sisi lain Vietnam meraih 2 kali kemenangan, maka Indonesia masih lolos ke putaran ketiga apabila unggul selisih gol. Lalu apabila Indonesia seri sekali dan kalah sekali, pasukan Shin Tae masih dapat melaju ke putaran ketiga jika Vietnam hanya meriah 1 kali kemenangan. Jika Indonesia menelan 2 kali kekalahan melawan Irak dan Filipina, maka Merah Putih masih dapat lolos ke putaran ketiga. Skema ini dapat terlaksana apabila Vietnam meraih 1 kemenangan dan sisanya kalah. Indonesia juga masih dapat lolos ke putaran ketiga apabila Vietnam meraih 1 kemenangan dan 1 kali imbang dengan catatan selisih gol mereka tak lebih baik dari Indonesia.